Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa Bapak untuk terus semangat belajar, untuk terus semangat kuliah, untuk terus semangat membaca buku. Jadikan ilmu sebagai ikon dalam diri kita, dalam keluarga kita. Pendidikan sebagai ikon. Tidak hanya harta, ya. Tidak hanya harta, ya, karena harta itu ya bisa habis, ya, susah menjaganya. Tapi perlu juga harta, ya. Tapi kalau di mana yang lebih pilih, fakhtarul ilma, pilihlah ilmu. Dengan ilmu itu nanti juga akan mendatangkan harta. Maka sungguh-sungguh menuntut ilmu. Ya, kenapa Bapak ngotot, ya, untuk menyuruh orang-orang berpendidikan tinggi? Karena realitanya sudah Bapak lihat, ya, dari dulu, nah, dari Bapak kecil dulu sudah Bapak lihat, memang disegani orang berilmu. Lewat di depan orang berilmu itu agak menggigil kita waktu kecil, ya, dulu-dulunya, ya, apalagi dipandangnya kita, ya. Nah, lewat di depan rumahnya pun sudah ngeri-ngeri sedap. Nah, jadi luar biasa, ya, kalau orang yang berilmu itu. Makanya ya Nabi Sulaiman ketika dihadapkan pilihan antara ilmu, mal, dan jah, fakhtarul ilma. Begitu juga Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, ya, menjelaskan, ya, 10 ya, kelebihan ilmu dibandingkan harta. Termasuk kalau ilmu itu menjaga kita. Kalau harta itu kita menjaganya. Ya, tapi jangan pula hilang semangat untuk mencari harta. Tetap mencari harta, tapi dulukan ilmu. Ya, boleh juga mencari harta untuk, ya, kuliah, sambil bekerja sambil kuliah, ya. Begitu, untuk bekal kita menuntut ilmu. Ya, jangan kita fokus hanya bekerja, ya. Tidak dapat nanti wibawa kita, tak dapat nanti prestise kita. Banyak itu orang-orang kampung Bapak juga ada, ya, dari Pasaman merantau, ya, hanya mencari kerja. Merantau ke Malaysia, merantau ke Pekanbaru, hanya mencari kerja sebagai itu. Dia nampaknya Bapak enggak naik, ya, enggak naik prestisenya, enggak bisa bertahan. Nah, akhirnya harta juga habis, ya. Tetap dia bekerja keras sampai tuanya. Berbeda dia merantau, dia mencari ilmu, ya. Nanti ke depannya ketika dia sudah sarjana, tangannya tetap mulus, tidak berdebu tangannya, ya, halus mulus. Jadi dia tidak malu, ya, menghadapi orang karena tangannya mulus, kan. Tapi kalau dia tidak berilmu, tetap dia bekerja keras sampai tuanya, tetap bekerja keras sampai tuanya. Nah, kalau di daerah kampung Bapak itu mengampu nama kerjanya itu, mengampu gambir namanya, ya. Tetap kotor tangannya. Kenapa begitu? Karena dia tidak mau diarahkan untuk menuntut ilmu dulunya, ya. Sampai sekarang tidak mau, cenderung ke menuntut ilmu, tak mau cenderung untuk belajar, untuk kuliah, kan. Pergi dia ke ladang gambir itu, ya. Sekali seminggu baru pulang ke kampung, kasih uang sama istri belanja, hobi shopping istrinya, habis lagi uangnya, masuk lagi suaminya ke ladang gambir itu. Ya, kasihan kita, ya, nasib kita seperti itu. Kenapa begitu? Ya, tak pernah dia jangankan ke luar negeri, tak pernah ke luar provinsinya,
di kampung saja sampai tua. Ya. Ini Bapak di Malaysia nih menyampaikan nasihat ini kan, ini dekat bandara Bapak. Nah, karena pulang dari Uzbekistan ya. Nah, karena pesawat padat, nginap dulu di Malaysia pulang dari Uzbekistan. Jadi itu ya. Jadi semangat ya. Nah, untuk menuntut kuliah jangan berhenti. Jangan contoh kawan-kawan yang putus semangat. Nah, Bapak cerita ya seorang suami ya ke Bapak. Ya. Keluarga istrinya berpendidikan. Ya. Keluarga istrinya berpendidikan, istrinya juga berpendidikan ya. Dia tidak berpendidikan. Ya mungkin hanya tamat SMA ya. Kerja keras ya. Tidak perlu Bapak sebutkan kerjanya ya, tapi intinya kerja keras ya. Nah, kerja yang sangat mengeluarkan keringat. Ya kan, tentu kena terik matahari ya. Badannya menjadi hitam ya. Cepat tua ya. Karena orang-orang yang kerja keras ini cepat tua dibandingkan seusianya. Ya kan? Abai keluarga istrinya terhadap dia ya. Bahkan istrinya pun membela keluarganya, tidak membela suaminya. Karena menantu-menantu lain berpendidikan, bersih badannya, ya, mulus tangannya. Ini pesawat lalu lalang terus di sini ya. Kenapa nginap tidak jauh dari bandara di Malaysia? Bercerita dia ke Bapak ya, mengadu dia ke Bapak. Ya. Saya tidak dihargai Pak di rumah itu karena saya dulu tidak mau sekolah Pak. Tidak mau saya berpendidikan Pak. Dulu orang tua saya memang menyuruh saya untuk sekolah, tapi saya tak mau Pak. Nah, menyesal saya Pak. Tapi saya ingin bertahan juga sama istri saya Pak, karena anak Pak, tidak bisa saya berpisah Pak sama anak saya Pak. Makanya saya tak mau menceraikan istri saya. Sedangkan keluarga istri saya agak remeh terhadap saya Pak. Berhujan-hujan saya pulang, jangankan anduk diambilkan, jangankan air diambilkan, kopi diambilkan. Anduk saya tidak berikan, harus saya ngambil sendiri Pak. Berbeda perlakuan dengan menantu lain Pak. Karena orang itu berpendidikan. Kasihan saya Pak. Menyesal saya Pak. Ini nyata Pak sampaikan. Ya. Nah, Bapak buat simpan nomor HP-nya itu ya. Bapak buat namanya suami yang kecewa di ujung namanya itu. Supaya ingat Bapak. Nah, begitu juga pada yang lain, yang curhat ke Bapak yang lain. Hampir sama ya. Ya, mertuanya itu ingin anaknya berpisah dengannya. Ya kan? Karena tidak ada perubahan kehidupan. Ya, tidak bisa memimpin keluarga. Kenapa tidak bisa memimpin? Karena tidak punya ilmu. Ini. Nah, jadi Bapak ngotot untuk orang menuntut ilmu bukan hanya sebab alkifayah. Bapak dulu di kampus lain juga begitu. Ya, memotivasi orang untuk berkuliah, berpendidikan tinggi. Kan? Karena juga sudah Bapak merasakan ya percaturan dunia ini. Ya. Percaturan dunia ini harus kita taklukkan dunia ini dengan ilmu. Nah, supaya kita dihargai orang. Harus banyak kita mengajar orang, membimbing orang, memimpin orang. Ya, gimana bisa kita membimbing orang? Harus kita dulu berilmu. Ya.
minta kepada Allah supaya berjuang kita terus. Ya. Oh, enggak ada orang tua mampu, Pak. Bapak contohnya bukan di sekolah, di kuliah karena orang tua, Bapak. Ya. Kalau banyak orang mengatakan penderitaannya ke Bapak, Bapak lebih menderita. Bapak pernah kerja bangunan, pernah jualan bakso, Bapak Pekanbaru. Ya. Nah, di Mustafawiyah Bapak sekolah, pernah kerja di sawah orang. Ya. Nah, dari wajah Bapak orang nggak yakin. Ya. Tapi itulah yang Bapak alami. Ya. Kenapa begitu? Karena anak ayah Bapak banyak. Ya, nggak bisa orang tua Bapak memanjakan Bapak. Kan? Anak adik Bapak banyak. Kan? Jadi mental itu dikuatkan. Ya kan? Banyak itu yang mendiri kuliahnya di Al-Kifayah. Tetap dia yakin bahwa rezeki Allah itu. Ya, rezeki Allah, ya, Allah akan melimpahkan rezekinya, Allah akan mencurahkan rezekinya, Allah akan banyakkan rezekinya. Itu dalam pikirannya. Allah akan memberikan kelimpahan rezeki pada saya. Itu dalam pikirannya. Jadi pikirannya berkelimpahan, bukan pikirannya itu pikiran sempit. Apalagi rezeki saya, apalah nasib saya. Nah, itu nanti susah hidupnya orang seperti itu. Nah, harus dibalik cara pikirnya. Allah akan memberikan rezeki pada saya. Allah akan memberikan kelimpahan rezeki pada saya. Keluasan rezeki pada saya. Rezeki Allah tidak berpintu. Kan bisa saja sekarang kosong uang saya dalam dompet saya. Besok Allah isi, ya. Nah, ya. Bisa saja sore ini pun tidak ada, besok pagi ada. Itu dalam pikirannya. Ya, zonnya kepada Allah kuat, husnuzonnya kepada Allah kuat. Ya, nah, perbaiki ya husnuzon kita kepada Allah, jangan suuzon kita. Ya. Nah, orang diberikan rezeki, pasti kita diberikan rezeki. Bapak itu apa Bapak itu sampai Pak S3 di Jogja ya, sekali sebulan Bapak naik pesawat ya. Nah, tidak dibantu oleh orang tua Bapak. Sekali sebulan Bapak bolak-balik ke Jogja dari Pekanbaru. Ya, kuliah tatap muka Pak di Jogja. Ya. Orang di Jogja itu kuliah di Jogja, tinggal di Jogja. Bapak bolak-balik Bapak naik pesawat. Nah, padahal gaji Bapak tidak cukup untuk itu. Ada di video Pak sampaikan itu ya. Gaji Bapak tak cukup untuk itu. Ya. Tapi Bapak berdoa di atas pesawat itu. Ya, si Anu ini dia selalu naik pesawat Pak. Ya Allah. Ya, Pak Bapak apa ini? Ya, si Anu ini selalu naik pesawat. Saya juga diberikan rezeki oleh Allah seperti itu. Sebelum kampus Al-Kifayah berdiri, ya sudah bolak-balik Bapak itu naik pesawat itu, ya kuliah. Jadi kalau ada orang mengatakan kuliah dari Bangkinang ke Pekanbaru jauh katanya, itu sangat luar biasa. Itu jauh pula katanya itu. Dari Perawang ke Pekanbaru jauh pula katanya tatap muka kuliah, ya. Itu bukan jauh itu, ya. Banyak itu dari Perawang bolak-balik ke kuliah di Pekanbaru atau Pekanbaru. Dari Bangkinang, dari Pelalawan ya banyak itu. Ya, tatap muka dia kuliah di Al-Kifayah. Tapi ada Kak jauh Pak katanya. Dari Kulim pun mengatakan jauh Pak katanya. Itulah mental-mental yang lemah seorang seperti itu. Bapak bolak-balik ya dari Pekanbaru ke Jogja. Ya. Kenapa ada uangnya? Sedangkan gaji Bapak tidak seperti itu. Tidak sampai seperti itu. Karena Bapak berpikiran berkelimpahan. Husnuzon Bapak kepada Allah. Jadi mudah-mudahan ya mahasiswa Al-Kifayah Riau ya berpikir tetap tingkatkan kecerdasan aliansi ya, berpikir positif kita terus dalam hidup kita, jangan ada berpikir negatif kepada Allah ya, tentang rezeki kita. Susah kita sekarang, insya Allah sore besok nah,
Sore besok masih susah, insya Allah paginya besok lagi. Minggu ini masih susah, insya Allah minggu besok saya akan diberikan Allah rezeki. Begitu caranya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.